semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mengamati mengenai prinsip kerja alat dongkrak hidrolik. Untuk pertama-tama, dongkrak hidrolik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sistem mengangkat beban, yang kedua ada sistem pompa hidrolik, dan yang ketiga ada sistem pemompa atau pengungkit. Kita bisa amati dan lihat bersama pada gambar di atas mengenai alat dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini merupakan pemanfaatan dari hukum Pascal. Hukum Pascal tersebut yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dan dongkrak hidrolik ini terdiri dari 2 tabung yang berhubungan dan memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi air. Dengan menaik turunkan piston pada dongkrak hidrolik tersebut, maka tekanan pada tabung pertama akan berpindah ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Jadi itulah penjelasan mengenai prinsip kerja dari alat dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak. Prinsip kerjanya adalah pada penghisap kecil diberikan gaya tekan. Kemudian gaya tekan itu akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang berada di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada penghisap beban dan mampu mengangkat benda di atasnya. Cara kerja dongkrak hidrolik adalah memberi gaya pada tabung kecil penghisap, dan gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Dan akibatnya minyak dalam dongkrak akan bergerak dan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat beban yang berada di atas dongkrak tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan menurut hukum Archimedes, yaitu dengan menggunakan telur dan air dan garam, teman-teman. Nah, sebelumnya kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ada 3 buah gelas, 3 butir telur, garam, dan air secukupnya. Nah, kita langsung saja lakukan percobaannya ya. Yang pertama, kita tuangkan air pada setiap gelas dengan ukuran yang sama. Kita tuangkan. Jika sudah, untuk gelas pertama kita letakkan satu butir telur ke dalam airnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal sama pada gelas yang kedua. Namun kita beri garam hingga telurnya dalam keadaan melayang, teman-teman. Kita beri garam secukupnya ya. Hingga kita lihat juga hingga telur posisi dalam keadaan melayang.
Nah, kita tunggu sebentar. Artinya ini sudah dalam keadaan melayang. Dan kita lakukan hal yang sama di gelas yang ketiga dengan memasukkan telur ke dalamnya dan memberikan garam hingga kondisi telur terapung, teman-teman. Kita berikan hingga telur terapung. Sepertinya ini telurnya belum begitu melayang. Nah, oke. Kemudian kita bandingkan 3 buah gelas yang masing-masing berisikan telur dan air, namun yang 2 gelasnya itu berisikan dengan garam, dan masing-masing gelasnya ini garamnya dengan masanya yang berbeda ya teman-teman. Kita lihat dan kita amati bersama. Untuk gelas yang pertama berisikan air dan telur tanpa campuran garam dan menyatakan bahwa kondisi telur yaitu tenggelam ya teman-teman, dikarenakan massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda atau massa jenisnya dari telur itu sendiri. Oleh karena itu, terjadilah posisi telur dalam keadaan tenggelam. Berbeda hal dengan gelas yang kedua, teman-teman. Untuk gelas yang kedua, yang berisikan garam lebih sedikit daripada gelas yang ketiga, dengan kondisi telur yaitu terapung, melayang ya teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini kondisi telurnya itu melayang. Kemudian kita amati juga gelas yang ketiga. Untuk gelas yang ketiga, massa dari garam dapur ini sendiri lebih banyak daripada gelas yang kedua. Jadi otomatis dengan air yang sama volumenya, telur ini dalam posisi terapung. Nah, kita bisa amati ya, teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya, telur tenggelam apabila massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda. Dan pada gelas yang kedua, mengapa telur melayang? Karena massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Dan untuk gelas yang ketiga, mengapa telur ini terapung? Karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, dikarenakan adanya garam yang semakin banyak itu juga dapat mempengaruhi massa jenis air. Semakin garam yang kita berikan semakin banyak, maka massa jenis air akan terasa lebih ringan, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada percobaan hukum Archimedes kali ini. Terima kasih. Eksperimen telur. Yang pertama,
telur dengan air tawar tanpa menggunakan garam. Dan kita masukkan telur ke dalamnya, dan yang terjadi adalah tenggelam. Percobaan kedua menggunakan garam yang sedikit, dan kita coba memasukkan telur, dan hasilnya telur melayang. Eksperimen terakhir menggunakan banyak garam. Dan kita coba untuk memasukkan telur, dan hasilnya telur mengapung. Mengapa telur mengapung? Jenis telur lebih dari massa jenis air garam, sehingga besar gaya apung sama dengan berat telur. Ini membuat semakin mudah objek terapung di dalam air garam. Mengapa telur melayang? Massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam, sehingga besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Ini membuat semakin mudah objek melayang di dalam air garam. Ketika seseorang mendapatkan air garam ke dalam air tawar, maka telur akan melayang. Hal ini juga berlaku di dalam kolam renang dan laut. Mengapa telur tenggelam? Karena massa jenis lebih besar daripada massa jenis air tawar, sehingga besar gaya apung lebih kecil dari berat benda. Ini yang membuat telur mudah tenggelam. Ini saya akan mempraktekkan hukum Archimedes. Yang kita perlukan adalah 3 butir telur, garam dapur, dan 3 gelas berisi air biasa. Langsung saja kita masukkan telur ke dalam masing-masing gelas, dan hasilnya adalah tenggelam semua. Setelah itu telur kita ambil, dan yang 2 gelas kita kasih garam agar yang satu melayang dan yang satu mengapung. Langsung saja kita tuang garamnya. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Yang tanpa dikasih garam tetap tenggelam, yang dikasih sedikit garam hasilnya melayang, dan yang dikasih banyak garam hasilnya terapung. Cukup sekian video praktikum tentang hukum Archimedes dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akan melakukan percobaan Torricelli dengan alat dan bahan yang saya sudah persiapkan. Yang pertama ada botol gelas aqua, dan yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada gunting, dan yang keempat ada pembolong. Ini berfungsi untuk membolongi atau memberikan lubang kecil pada aqua. Dan yang ketiga ada solasi atau lakban, dan yang keempat yaitu ada stopwatch. Nah, kita langsung ke percobaannya. Nah, untuk percobaannya, pertama-tama kita ambil botol aqua ini, dan kita ukur untuk menentukan 3 titik dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama kita tentukan dulu untuk titik pertama yaitu 6 cm. Jadi kita langsung bolongi aja dengan alat ini teman-teman ya, kita bisa lihat langsung kita bolongi saja. Dan untuk yang kedua kita ukur kembali, dan nah kita tentukan titik pada ukuran 13 cm. Kemudian titik yang terakhir yaitu kita ukur, yaitu kita tentukan titik pada 20 cm. Nah,
Setelah itu, lubang-lubang kecil ini kita tutup dengan menggunakan lakban hitam agar pada saat percobaan nanti kita bisa tahu berapa menit yang kita butuhkan jika salah satu lubang itu terbuka. Kita tempel pada masing-masing titik. Kita tutup lubang tersebut dengan menggunakan lakban hitam. Nah, jika botol sudah siap, maka kita isi botol ini dengan air dan kita lihat apa hasil dari percobaan ini. Lubang pertama dan dikasih stopwatch dan jangan lupa kita buka tutup botolnya. Kita lihat air mengalir pada jarak 13,5 cm dengan ketinggian 6 cm. Perlahan air akan mengecil kecepatannya. Kedua, lakukan percobaan pada lubang yang kedua dengan membuka lakban dan menghidupkan stopwatch serta jangan lupa tutupnya dibuka. Dan kita lihat air akan mengalir pada jarak 17,5 dengan ketinggian 13 cm. Lakukan hal yang serupa pada lubang yang ketiga. Buka. Eksperimen. Pada lubang pertama, jarak pancuran air sejauh 20 cm. Setelah 2 menit 5 detik, lubang dengan ketinggian 5 cm memancurkan air sejauh 20 cm. Percobaan yang kedua, pancuran air sejauh 19 cm. Pada 1 menit 50 detik, air berhenti mengalir. Jadi, dengan ketinggian 10 cm, pancuran air sejauh 19 cm. Percobaan yang terakhir, dengan jarak pancuran air sejauh 13 cm.
Pada menit 1 menit 15 detik air berhenti mengalir. Jadi dengan lubang bertinggi 15 cm, pancuran air sejauh 13 cm. Teorema Torricelli menjelaskan kecepatan berpisah dari semburan air berdasarkan jarak di bawah permukaan tempat jet, mulai dengan asumsi tidak ada hambatan udara, viskositas, atau halangan lain untuk aliran fluida. Diagram ini menunjukkan berapa jet seperti itu sejajar vertikal meninggalkan reservoir secara horizontal. Dalam hal ini, jet memiliki selubung sebuah konsep juga karena Torricelli, yang merupakan garis yang turun pada 45 derajat dari permukaan air di atas jet. Setiap jet mencapai lebih jauh daripada jet lain pada titik di mana ia menyentuh selubung yang berada pada kedalaman 2 kali dari sumber jet. Kedalaman di mana 2 jet berpotongan adalah jumlah dari kedalaman sumbernya. Setiap jet, bahkan jika tidak berdiri secara horizontal, mengambil jalur parabola yang ekstrimnya adalah permukaan air. Kali ini saya akan membuat video eksperimen tentang teorema Torricelli. Caranya sangat mudah. Kita cukup menyiapkan satu botol aqua bekas, lalu kita lubangin 3 lubang, 1, 2, 3 dari atas ke bawah. Lalu kita isi air. Nah, setelah itu kita amati. Nah, bisa kita lihat antara 3 lubang tersebut, pancaran air yang paling cepat adalah yang paling bawah atau nomor 3, dan yang paling rendah adalah yang paling atas, yang tekanannya paling kecil. Itu karena tekanan air yang di bawah itu lebih besar daripada yang ada di atas. Cukup sekian video dari saya. Semoga